Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa JEK TV. Pada hari ini kita kembali bersama Orasi Semua Bisa Bicara di sini. 52 hari menjelang pemungutan suara, tepatnya 14 Februari 2024 sudah semakin dekat dan para kandidat sudah semakin bergerilya untuk mendapat perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih menjadi sasaran yang paling utama yang akan disasar oleh para caleg. Dan di tempat kita sekarang sudah hadir, nah ini lebih dikenal dengan Bang Idai, tetapi nama lengkap beliau ini adalah Dr. Samsu Rizal, SE, MSI. Apa kabar Bang? Kabar baik, Alhamdulillah. Baik, sehat. Ini publik lebih kenal dengan Bang Idai ya? Ya. Kalau seandainya saya panggil Bang Idai gimana? Sama aja. Sama aja Bang ya? Objeknya kan sama. Sama ya? Iya. Tapi nanti di surat-suara nggak ada Bang Idai Bang? Makanya di dalam setiap baliho saya itu ada Bang Idai. Oh, Dr. Samsu Rizal, SMSI, garis miring Idai. Ya. Beliau ini pemirsa selain sebagai hari ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, 3 periode ya Bang ya? Ya. Nah, beliau juga sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi. Dan sebelum itu 3 periode ya? Apa 15 tahun menjadi Ketua DPC Tebo. Luar biasa. Memang ini berkarir politik dari bawah ya. Dari DPC, kemudian menjadi pimpinan DPR, dan hari ini diamanahkan sebagai Sekjen DPD Provinsi Jambi. Dan kami melihat di berbagai tempat, kemudian di CT, Abang tuh malah terdaftar di calon untuk DPR RI, benar Bang? Benar. Saya 2024 ini berikhtiar untuk mewakafkan diri sebagai calon anggota DPR RI untuk mewakili Jambi di Senayan. Luar biasa ya. Ini dari DPRD Kabupaten loh Bang. Dari DPRD Kabupaten, kalau biasanya orang berkarir politik itu DPRD Kabupaten 2 periode, terus masuk DPRD Provinsi, kalau bisa 2 periode juga, baru ke DPR RI. Nah Abang ini cukup berani, dari loncatannya luar biasa nih, dari DPRD Kabupaten langsung ke DPR RI. Itu gimana Bang? Ya, politik itu kan adalah momentum, dan memang kita sudah dikalkulasi dari berbagai aspek secara komprehensif, baik eksternal maupun internal. Jadi kenapa tiba-tiba saya melompat ke DPR RI? Pertama, supaya ada regenerasi di internal Demokrat. Karena kebetulan Bang Zul sudah cukup usia, jadi DPP meminta kita harus siap melompat ke Senayan. Sebagai kader pasti siap. Jadi juga ada arahan dari pimpinan Bang ya, itu dalam proses pengkaderan. Karena kita tahu bahwa salah satu organisasi pengkaderan yang terbesar itu adalah partai politik. Ya. Benar sekali. Bang Ida ini pemirsa juga sebagai sekretaris Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia. Beliau sudah 2 periode, kemarin wakil sekjen, hari ini sudah diamanahkan sebagai sekjen. Dan luar biasa, ini nasional Bang ya? Nasional. Yang menjadi peserta itu sekitar 416 kabupaten se-Indonesia. Dan Abang sekjennya. Oke, luar biasa. Oke, mudah-mudahan ini amanah Bang, dan saya yakin nggak sembarangan jabatan ini diamanahkan. Karena yang milih kan dari seluruh Indonesia. Dan Abang diamanahkan sebagai sekjennya. Dan posisinya di Jambi ya hari ini. Posisi Jambi, tapi kantornya di Jakarta. Kantornya di Jakarta. Dan Abang ada di Jambi. Oke, jadi Bang, selain dari pengkaderan, proses pengkaderan, ada lagi nggak yang menjadi alasan Abang sehingga bisa maju ke DPR RI itu? Kan lumayan nih loncatannya pertama, yang kedua ya pendekar politik yang bertarung di DPR RI itu kan juga luar biasa Bang. Nah itu gimana Bang? Ada alasan lain nggak yang kira-kira mendasari Abang gitu? Di dalam setiap partai politik apapun itu pasti ada pesaing atau kontestasi kan. Justru kita melihat di internal dulu. Karena kita yakin Demokrat Provinsi Jambi ini kan dari 2009 cukup memberi warna untuk perjalanan Jambi. Pernah menjadi gubernur, kemudian DPR RI. Nah, yang merasa saya terpanggil itu bahwa setiap persoalan yang menyangkut dengan masyarakat Jambi ini, suara-suara Jambi ini di Senayan belum menggema. Nah, maka saya berniat itu bagaimana supaya Jambi ini bisa cukup dikenal di tingkat nasional,
terhadap seluruh berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Jambi, seperti kelangkaan BBM kita lihat di pom bensin. Itu masih berlangsung sampai hari ini loh. Hari ini sore antri, mau dapat bensinnya besok pagi. Pupuk juga begitu. Dan lagi persoalan angkutan batu bara nih. Kita lihat memang belum ada ya, yang saya sepengetahuan saya, wakil-wakil kita yang selain itu bersuara tentang ketimpangan atau kejanggalan yang dihadapi oleh masyarakat Jambi. Belum lagi persoalan masyarakat, konflik antara perusahaan dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat. Jadi karena saya sudah 14 tahun sebagai wakil ketua DPD Tebo, kebetulan sebagai koordinator Komisi 2, memang mengurusi soal konflik-konflik lahan masyarakat dengan perkebunan, perusahaan dengan perusahaan. Ya, jadi saya merasa memang harus ada yang menyuarakan itu agar persoalan Jambi ini bisa kita tuntaskan satu demi satu. Oke, artinya persoalan-persoalan itu sudah banyak ketemu Bang ya? Sudah. Dan selama ini mungkin lingkupnya baru sebatas Kabupaten Tebo. Nah ternyata setelah Bang keliling, ternyata banyak persoalan yang lebih besar lagi, dan itu sudah terjadi di Jambi secara keseluruhan. Ya, dan sudah berlangsung lama. Berlangsung lama, dan itu harus disuarakan di DPR RI secara lantang supaya masalah itu bisa selesai. Ya. Oke. Tapi Abang optimis nggak Bang ya dengan ini? Kan pertama Demokrat sendiri itu kan sudah ada incumbent 1 kursi. Apakah optimisnya untuk 2 kursi? Itu satu. Yang kedua, seoptimis apa Bang nih dengan kandidat lain dari partai lain juga yang notabene sudah ada yang incumbent. Nah, kita kan 8 kursi nih Bang. Ya. Itu gimana kira-kira Bang? Kalau saya secara pribadi, secara politik itu kita melihat hanya di persoalan internal saja ya. Okay. Soal di partai lain itu kan sudah ada ceruk suaranya masing-masing. Oke. Jadi kita tidak ingin merebut kursi orang ya. Kalau bisa sih kita nambah kursi kita sendiri lah. Bisa. Sendiri, artinya kata orang naiklah tinggi tanpa menjatuhkan. Ya. Tapi kita lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Yang penting sekarang saya berikhtiar untuk berjuang agar bisa duduk di Senayan. Nah, dari penyampaian Abang ini saya melihat optimismenya luar biasa. Tapi Bang, saya nggak melihat nih Bang pergerakan Abang nih. Pergerakan Abang sepertinya nggak terlihat. Kalau boleh ini kebetulan saya baru pulang keliling nih Bang. Tadi malam baru pulang kita dari daerah mudik, mulai dari Sungai Penuh, Merangin, tapi yang arah wilayah barat ya, sampai tadi malam ke ini, itu nggak begitu banyak. Misalnya baliho Abang nih, tapi baliho Partai Demokrat yang untuk DPR RI yang lain itu lumayan banyak. Apa ini sengaja atau memang Abang punya strategi sendiri nih untuk mencapai perolehan suara terbanyak nanti yang menuju kursi di parlemen itu Bang? Ya. Kalau soal media luar ruang itu berdasarkan hasil survei kan hanya 1% menyumbang sebagai suara. Nah itu juga dibutuhkan bagi orang-orang yang memang belum cukup populer atau belum dikenal. Saya selaku putra Jambi tentu sudah banyak investasi sosial, investasi politik yang sudah kurang lebih hampir 15 tahun saya lakoni. Tentu secara popularitas mungkin cukup dikenal oleh orang-orang Jambi, dan karena saya juga lahir besar sampai S1 di Jambi. Artinya pertemanan saya ruang lingkupnya seprovinsi Jambi. Dan kenapa pergerakan nggak dilihat? Nah, ini adalah satu strategi ya. Oh gitu. Sebagai pendatang baru, jangan sampai basis-basis masa gitu diketahui oleh lawan. Ini sudah saya lakukan kemarin pada saat pemilu 2019. Saya tidak pernah pasang baliho, tidak pernah turun ke masyarakat, tapi alhamdulillah suara saya memimpin di dapil. Artinya, yang penting itu kita membangun dengan simpul-simpul suara. Itulah kuncinya untuk bagaimana mencari mendulang suara sebanyak mungkin. Iya, sempat ada beredar, nggak serius Bang Ida itu nyalek katanya. Kok nggak ada baliho aja, berarti baliho itu bukan ukuran Bang ya. Karena hasil survei mungkin bukan tidak penting, penting juga. Mungkin klasifikasi orang yang menggunakan baliho itu udah tertentu lah kalau menurut Abang itu tadi. Dan itu nyata Bang, saya memang keliling, saya sudah ada catatan ini ya, kalau berdasarkan baliho. Wah ini bisa jadi pemenang kalau balihonya banyak, tapi itu kan nggak jaminan. Tapi itu kan bagian dari alat peraga sosialisasi, yang mana mungkin publik, oh dia nyalek rupanya. Nah, dan Abang tidak khawatir dengan itu rupanya.
Oke, menarik Bang. Dan karena ada beberapa caleg yang kita ajak ngobrol, itu malah ukurannya baliho. Nah, karena mungkin baliho itu dianggap menyampaikan komunikasi, dan dengan baliho mungkin orang sudah bisa untuk memilih. Nah, cuman Abang punya strategi lain. Baliho mungkin ada, cuman nggak sebanyak kawan mungkin Bang ya. Ya memang bukan sebanyak. Saya memang menggarap tidak seluruh wilayah Provinsi Jambi ya. Oke. Kalau Kerinci, Sungai Penuh, Sarolangun memang belum pernah saya sentuh. Karena saya tahu putra-putra terbaik Kerinci itu ada 10 orang. Yang untuk nyalek DPR RI. Kemudian di Sarolangun ada senior-senior, calon gubernur, mantan gubernur gitu ya. Iya, Ketua DPR. Jadi ya kita lebih baik mencari suara-suara yang di pinggir-pinggir saja. Nah, kalau begitu Bang, sebenarnya Abang ini cerdas dalam berpolitik. Karena saya lihat dengan Abang membuat statement itu berarti Abang punya mapping nih. Mapping untuk geopolitik Abang gitu. Karena tadi seperti daerah Kerinci, Merangin, Sarolangun. Nah, Abang malah nggak mau sentuh itu. Nah, berarti mapping Abang luar biasa nih. Enggak lah. Ini kan memang politik itu kan memang harus terukur, harus punya analisis, sehingga apa yang kita kerjakan itu harus membuat peta menuju jalan kesuksesan. Jadi roadmap-nya sudah kita susun dari 2 tahun yang lalu. Dari 2 tahun yang lalu Bang ya? Ya, jadi saya sudah berkeliling Jambi ini hampir 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Dan memang tanpa publikasi ya, karena saya anggap kalau kita publikasikan itu justru nanti kita besarnya di media tapi hasilnya mungkin nanti tidak maksimal. Jadi lebih baik kita minim publikasi tapi hasilnya nanti bisa optimal. Selain dari strategi itu Bang, mungkin kami juga perlu mengetahui langkah-langkah apa lagi yang Abang akan coba, kemudian apa saja yang sudah Abang perbuat selama di DPR Kabupaten Tebo, apalagi sebagai wakil ketua. Tentu sudah banyak hal yang dibuat, tapi itu jangan sekarang, setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Orasi, semua bisa bicara di sini. Kembali bersama kami Orasi, semua bisa bicara di sini. Oke Bang, tadi sempat terputus obrolan kita. Abang kan udah 15 tahun nih, atau ya 3 periode lah di pimpinan DPRD Tebo, tepatnya sebagai wakil ketua DPRD. Tentunya sudah banyak yang diperbuat, yang dilakukan. 15 tahun itu bukan waktu yang singkat loh Bang. Kalau lahir anak, 15 tahun kemudian udah mau tamat SMA itu Bang. Pasti ada rekaman-rekaman yang tercatat oleh publik, oleh masyarakat, oleh siapa saja. Apa saja yang pernah dibuat. Nah, Bang Ida ini yang sudah berkiprah, apa aja Bang yang sudah dibuat di Tebo itu Bang? Pertama, di Tebo itu yang melekat saya adalah seorang politisi yang paling vokal. Oh, politisi vokal ya? Politisi yang paling vokal. Tadi sampaikan juga tokoh Tebo yang paling vokal. Gitu ya. Memang saya selalu mencitrakan ini sebagai yang tegas dan terukur. Memang kadang-kadang timbul marah juga ya. Marah itu juga perlu, tapi yang kita marahkan dalam sebuah rapat apa itu bukan kepada pribadinya, tapi kepada etos kerja. Jadi saya biasakan dalam forum-forum rapat DPD itu, ya ketika kita marah ya kita marah, tapi setelah keluar ya kita berangkulan kembali. Itulah kita ingin membangun sebuah politik itu, bahwa ketika di dalam sebuah perbedaan pendapat itu hal yang biasa, tapi kita keluar secara silaturahmi tidak ada persoalan. Karena ada tujuan yang mau dicapai. Ya, ingin menyelesaikan sebuah problem solving ya, pemecahan masalah terhadap apa yang kita bahas pada saat itu. Abang di koordinator komisi 2 ya? Nah, itu udah banyak juga Bang yang diperbuat di koordinator komisi 2 itu? Jadi kalau di data sampai hari ini itu mungkin sudah ratusan yang persoalan konflik-konflik yang kita selesaikan. Contohnya satu, umpamanya dulu soal konflik masyarakat lahan dengan PTTI. Masyarakat sudah demo ingin minta cabut HGU-nya PTTI, tapi dengan kita adakan mediasi akhirnya
lahan sawah tadi yang ini bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Itu juga menjadi catatan bagi masyarakat Teluk Pandak dan Mangunjayo di Tebo. Kemudian persoalan PT Rau yang sekarang juga bermasalah, juga ada 300 hektar lebih kita duga PT Rau itu, Rian Agri Utama itu menggarap lahan di luar HGU. Ternyata sekarang sertifikatnya terbit 294 di lahan HGU itu, dan sekarang jadi persoalan juga. Artinya itu sebenarnya dari awal sudah kita prediksi dari tahun 2012. Karena kita minta petanya, mereka nggak mau kasih. Sudah 10 tahun yang lalu itu, Bang? Ya. Berarti berkepanjangan nih konflik nih ya? Berkepanjangan, karena memang tidak pernah selesai. Ada sampai ke pengadilan, kembali lagi ke DPRD. Jadi, dan di Tebo itu, setiap masyarakat apapun, dari ada di generasi muda, HMI, PMI, kalau demo, pasti saya selalu yang menerima. Karena dianggap kita memang dari pergerakan, ya setiap orang menyampaikan aspirasi kita tampung, kita terima dengan baik. Mau duduk di lantai, kita sama-sama duduk di lantai. Ketika ada konflik lahan masyarakat dengan perusahaan, secara saya langsung datang, meskipun saya sendiri. Belum pernah konflik dengan LAJ dengan masyarakat RT 7 di SP 6. Begitu dapat kabar, saya langsung tunggu sana. Begitu setelah keluar, 2 hari kemudian barulah alat-alat itu dibakar oleh masyarakat. Tapi kita sudah usaha cegah. Ya, sampai hari ini memang masyarakat Tebo secara umum tahu bahwa setiap datang mengadu ke saya pasti langsung saya tidak lanjuti. Dan memang tidak pernah masalah itu yang lama ya. Kalau perlu datang hari ini, besok langsung kita jadwalkan, kita langsung, karena semakin cepat kita selesaikan semakin baik, sehingga masyarakat dapat kepastian. Jadi tidak ada situasi yang H2C lah ya, harap-harap cemas. Ya. Berarti Abang ini termasuk kategori wakil rakyat yang responsif, cepat meresponi fenomena yang sedang berkembang. Ya, karena semua orang tahu, Bang, Komisi 2 itu kan komisi konflik. Ya, ibaratnya tong sampah. Tong sampah, ya, yang mungkin apapun persoalannya muaranya ke Komisi 2 juga. Orang marah, orang menuntut haknya, sengketa, itu ujung-ujungnya pasti ke Komisi 2. Tapi itu tidak ada kekhawatiran di situ, Bang, ya? Tidak ada, saya setiap orang sedang konflik, kita datang kan niatnya baik. Ada kemarin konflik di Sungai Landai, di dalam madrasah, saya juga langsung datang. Konflik terjadi di daerah Sumai, di daerah Petau kita juga datang, di TI juga kita datang. Karena dengan kehadiran kita selaku wakilnya itu, kita pasti harus berpihak kepada masyarakat. Karena kita anggap bahwa perusahaan kan datangnya lebih awal, masyarakat yang lebih dulu berdiam diri. Artinya hak-hak masyarakat yang harus kita lindungi. Nah, ini juga lah yang menjadi niat saya itu, karena ternyata hanya di tingkat kabupaten ini tangan-tangan kita tuh nggak sampai ke pusat. Sehingga terbanyak konflik-konflik masyarakat tuh nggak bisa kita tuntaskan hanya di batas tingkat kabupaten. Contoh juga nih yang menjadi visi saya ke depan ini, bagaimana masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan itu sesuai dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, bahwa apabila masyarakatnya yang tinggal secara 5 tahun berturut-turut di lahan konsesi tersebut dan lahannya diurus secara produktif, maka itu menjadi hak bisa penguasaannya untuk masyarakat tersebut. Dan ada juga statement dari Pak Presiden bahwa melalui TORA, Reformasi Agraria, bahwa setiap perusahaan itu wajib memberikan lahannya 20% dari izin konsesi kepada masyarakat. Nah, ini yang harus kita perjuangkan, dan ini yang saya lihat satu dekade terakhir ini tidak ada yang bersuara, sehingga banyak masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan sudah ada gereja, ada masjid, ada pasar, ada sekolah, tapi mereka tinggal di dalam situasi lahan yang tidak bertuah, tidak ada kepastian gitu. Itulah kita harus perjuangkan itu, supaya secara adminduk, administrasi kependudukannya juga tertib, rapi. Karena kita temukan mereka tinggal di sini tapi KTP-nya ada dari Bungo, ada dari Rimbo, padahal mereka tinggal di Kecamatan Tujuh Koto. Nah, ini saya sudah temui beberapa kali, ada 2.500 KK. Wih, banyak, Bang. Nah, makanya saya bilang sama pemerintah, kebetulan PJ, ini kan nggak mungkin diusir. Diusir pun pasti pertumpahan darah. Kenapa? Mereka sudah menjual hartanya di daerah sana, karena lahan masih murah, mereka beli di sini, udah hidup, udah beranak pinak. Ya, artinya lebih baik kita legalkan, tapi kita buat peraturan desanya, bahwa tinggal di sini harus
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana tembilang tercacak, di situ tanaman tumbuh, kata orang dusun kita. Ya, luar biasa. Berarti pendekatan Abang ini kompleks sekali ya. Ya. Satu dari sisi kebijakan regulasi, karena dasarnya tadi kan Omnibus Law, Cipta Kerja. Kemudian kepentingan rakyat itu harus nomor satu, Bang tadi. Dan yang terakhir juga melalui pendekatan adat istiadat. Nah, artinya Abang ini cukup kompleks lah dalam melakukan pendekatan-pendekatan, Bang. Ya, komprehensif lah. Komprehensif ya. Kira-kira dengan modal itu, Bang, cukup nggak, Bang, untuk menuju DPR RI ini? Itu kan salah satu. Salah satu ya, Salah oke. satu. Karena modal politik itu kan ada 3. Oke, Bang. Ada modal finansial, ada modal sosial, ada modal politik. Jadi, maka saya bilang tadi, secara investasi politik, investasi sosial sudah cukup. Tapi mungkin itulah yang mau kita elaborasi bagaimana supaya menjadi sebuah optimisme yang baik untuk mengantarkan kita sebagai salah satu wakil Jambi di Senayan nanti. Karena kan sekarang pemilih kan udah cerdas, Bang. Ya. Tidak hanya melihat rekam jejak itu dari cerita saja. Mereka terkadang sudah bisa konfirmasi. Bahkan apalagi seperti Abang kan pejabat publik nih, wakil ketua DPR, kemudian sekretaris partai provinsi. Nggak sulit orang untuk mencapai Abang. Bahkan mungkin orang datang ke rumah Abang, mungkin saya yakin pasti banyak nih. Karena mereka untuk mewujudkan keyakinan bahwa ini adalah orang yang tepat untuk dipilih. Sekarang, Bang, orang terkadang sanggup untuk konfirmasi, Ionian ndak ini gitu. Nah, kalau terhadap kondisi yang kayak gitu, Abang nggak khawatir, Bang, ya? Saya memang terbiasa membuka diri ya. Oke. Telepon yang nggak masuk, yang nggak ada nomor pun pasti saya angkat. Bukan karena mau momentum politik sini saja. Dari dulu udah kayak gitu? Saya terbiasakan memang membuka diri karena apa? Sudah nggak zamannya pemimpin itu berjarak dengan rakyat. Sekarang kadang-kadang kalau kita melihat seorang pemimpin ya, memimpin dengan kadernya sendiri berjarak. Ya apalagi dengan rakyat gitu kan. Nah, jadi kita usahakan membangun citra bahwa kita ini adalah sebagai pelayan rakyat. Jadi kecuali himpun mati ya, dalam pesawat tidur. Selagi himpun hidup siapapun kita telepon. Karena saya anggap ketika ada orang yang menelpon saya itu ada 2. Yang pertama dia mau ngasih rezeki, yang kedua dia kasih masalah. Oke. Kalau dia kasih masalah rezeki, alhamdulillah. Kalau dia kasih masalah, jadi amal ibadah kita bantu menyelesaikan masalah. Berarti Abang positif thinking betul ini ya? Selalu positif thinking. Luar biasa, Bang. Jadi nggak pernah merasa, ada telepon masuk nih, ini bala nih, enggak, Bang ya. Kalau nggak ngasih rezeki, ngasih masalah. Kalau ngasih rezeki, alhamdulillah. Kalau ngasih masalah, amal ibadah. Luar biasa. Kita akan bantu selesaikan masalahnya. Dengan kewenangan yang dipunyai kepada kita, Bang ya. Kenapa? Kan kita membantu orang itu kan tidak merugikan kita. Oke, Bang. Itulah mungkin amal ibadah yang kita bawa nanti ke alam sana. Ya, kalau pada posisi mungkin bukan pejabat publik, mungkin orang nggak seperti itu. Ya. Mungkin orang nggak nelfon, mungkin orang nggak datang, ya. Nah, tapi karena kita di situ dan orang mungkin merasa inilah tempat saya untuk ngadu masalah, inilah mungkin tempat kami bercerita. Nah, ya mungkin resiko juga, Bang ya. Tapi Abang selalu menghadapi itu secara positif ya, Bang ya. Dan nomor handphone saya selalu 1. Oh, belum, nggak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, Bang ya? Ya, handphone 1, nomor juga 1. Itulah. Dari 2005, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, berganti-ganti. Karena kadang-kadang kalau ini abang ini nanti kalau sudah terpilih langsung ganti nomor atau handphonenya mati, saya enggak. Saya bilang boleh lihat nanti nomor saya ini dari tahun 2006 sampai sekarang on terus. Dan nomornya itulah. Tanpa harus ada ketakutan untuk mematikan atau mengganti nomor handphone. Enggak pernah takut. Saya anggap orang telepon itu tadi ada 2 hal tadi. Satu rezeki, satu masalah. Dua-duanya ibadah. Oke, asik sekali, Bang. Ya. Tapi kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Pemirsa, tadi sempat terpotong obrolan dengan Bang Idai. Ternyata memang kalau ngobrol sama politisi itu nggak terasa. Ini udah hampir 1 jam. Dan ini udah masuk segmen ketiga. Dan pada segmen ini, Bang, kami kepengen tahu nih, seberapa besar optimis Abang nih untuk bisa duduk di DPR RI. Karena kalau dilihat cerita dari awal menuju tadi,
pendekatan udah, pengalaman sudah, strategi juga sudah. Nah, tentu kami juga pengen tahu nih, optimis Abang sebesar apa sih untuk bisa duduk di DPR RI itu, Bang? Setiap kita memutuskan langkah untuk ikut dalam sebuah kontestasi, pasti kita sudah mempunyai kalkulasi politik yang matang. Baik dari sisi internal maupun eksternal, termasuk dari geopolitik lokal ya. Karena di Tebo saya lihat yang memang orang Tebo hanya berdua maju, satu incumbent dari mewakili etnis Jawa, saya dari aliran Batanghari. Jadi itu yang kita bangun, bahwa kalau memang kita mau kompak, insya Allah orang Tebo bisa duduk di Senayan. Jadi kalau seberapa optimis, saya sampai hari ini bekerja, berbuat itu semaksimal mungkin dari semua aspek. Karena ketika ikhtiar kita sudah sampai di garis batas, kita berserah diri sama diri. Yakin saja. Makanya hari ini berbuat terus, Bang ya. Berbuat terus. Saya memang terbiasa politik itu nggak pernah ngusirin kerjaan orang. Saya kerja saya sendiri. Baik di internal eksternal nggak saya pikir. Yang penting kita roadmap dari peta jalan sudah kita bangun, tinggal kita lakukan tahap demi tahap nanti. Dan saya juga percaya dengan survei. Berapa bulan sekali kita survei, kita. Oh, itu udah dilakukan, Bang ya? Sudah 2 kali. Tapi nggak mau dibuka di sini ya, Bang? Enggak dong, itu kan rahasia perusahaan. Siapa tahu Abang mau buka di sini. Nah, pemirsa ada yang menonton kan, wah sudah sekian persen suaranya. Oh enggak, Bang ya? Kemarin survei di tingkat Jambi ini dalam 2 minggu ini kita akan keluar lagi hasil survei khusus Tebo. Khusus Tebo aja ya. Supaya kita punya potret yang jelas, di mana kita lemah, di mana kita ini, itu yang akan kita lakukan operasi untuk penguatan. Artinya Abang ini realistis ya, realistis, mengukur segala melaksanakan segala sesuatu itu secara terukur. Karena nggak lagi seperti zaman dulu, Bang, orang berpolitik kedukun. Menurut penerawangan, ternyata tidak, Bang ya. Kita sudah ada alat indikator yang bisa dijadikan dasar kita ini sudah sejauh mana tingkat popularitasnya, tingkat elektabilitasnya, semuanya sudah terukur, Bang ya. Dan itu menjadi salah satu dasar kita akan memperkuat langkah, atau mungkin kita punya strategi lain untuk penguatan sehingga target yang mau dicapai tadi itu bisa tercapai. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, optimisme itu besar, Bang ya? Saya sangat yakin, bisa mewakili salah satu senator di Jambi untuk ke Senayan dari Partai Demokrat. Ini izin, Bang, mengiringi optimisme Abang sebagai anggota DPR RI terpilih. Nah, kalau seandainya terpilih nih, Bang, 100 hari ke depan setelah dilantik, apa yang Abang mau lakukan di DPR RI? Ya, pertama tadi saya bilang, persoalan Jambi yang sangat krusial sekarang adalah persoalan angkutan batubara. Karena memang harus kita ajak semua stakeholder, pemangku kepentingan, dan kemarin sudah kita lakukan waktu kita kunjungan kerja ke Dirjen Minerba. Kita sampaikan juga, jalan Jambi ini, jalan nasional ini membutuhkan anggaran 1,2 triliun. Ketika jalan khusus batubara dibangun, siapa yang membangun jalan nasional ini? Jangan karena batubara hanya segelintir orang yang menikmati hasilnya, tapi masyarakat umum Jambi dirugikan. Termasuk kami yang dari Bungo, Tebo, melintasi itu setiap seminggu 2-3 kali, kadang-kadang bisa 4 jam macet di sana, kadang bisa 8 jam. Ini juga yang dirasakan oleh masyarakat kita yang merasa terganggu ya, akses barang dan jasa yang selama ini selalu lancar. Kemudian kemarin kita sudah saya juga bawa Komisi 3 ke Balai Sungai dan Balai Besar Sungai, yang di Auduri. Kita lihat tuh mana programnya 5 tahun ke depan, seperti program strategi daerah nasional ya apa. Ternyata di Balai Sungai juga nggak ada tuh selama 5 tahun ke depan normalisasi Sungai Batanghari. Kan ada berbagai jalan peta nih, ada jalur kereta api, ada sungai. Karena begini, jalan khusus yang dibangun itu tidak akan mampu dilewati oleh angkutan batubara. Coba kita bayangkan, jalan nasional yang sudah dari 40 tahun yang lalu sudah berapa kali lapis-lapis ini masih juga hancur. Apalagi jalan yang baru dibangun, pondasinya belum kuat. Nah, ini adalah
emang harus ada solusi jangka panjang yang kita berikan kepada masyarakat Jambi. Kan kalau normasi Sungai Batanghari itu ada multiplier effect ya. Ya. Kita akan mengembalikan habitat Batanghari kembali seperti semula, Transportasi air ya. Transportasi air dan pasirnya bisa kita jual ke luar gitu. Dan menjadikan meningkatkan Ekonomi rakyat Jambi lah ya. Jadi multiplier efek ya effect. dari rencana normalisasi sungai tadi. Ya. Oke, berarti rencana untuk mencapai DPR RI udah, andai pun duduk nggak kehilangan program. Dari sekarang program yang akan dibuat untuk rakyat pun sudah ready juga bang ya? Udah siap. Udah siap. Tadi itu yang saya bilang, program pertama adalah karena memang di Tebo itu sebagian lahan konsesi sudah diduduki oleh masyarakat, itu adalah prioritas utama kita untuk menyelesaikan. Bagaimana mereka yang berdiam di kawasan hutan itu bisa dilegalkan. Karena juga diusir juga udah nggak bisa. Ya. Lebih baik kita legalkan, induknya kita urus, dan lahannya kita upayakan karena memang ada program dari Tora maupun dalam Undang-Undang Omnibus Law. Itu prioritas pertama. Prioritas kedua memang soal infrastruktur jalan. Karena infrastruktur jalan ini memang adalah yang menunjang semua akses barang dan jasa itu yang berdampak kepada ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan tol Jambi jadi dan beban jalan ini sudah semakin berkurang. Ya. Bisa berbagi beban ya Bisa dengan beban. yang melalui jalan transportasi ini. Memang dahsyat sekali bang efeknya kalau seandainya nggak ada solusi yang ditawarkan, yang disiapkan ke depannya. Karena ini nyaris setiap hari bang, setiap hari rakyat merasakan itu. Dan tentu ya banyak sekali kedengaran ada yang ambulan bawa pasien atau orang lain meninggal di jalan, belum lagi urusan-urusan lain. Dan yang paling terasa juga yang mengangkut bahan-bahan makanan bang, sayur bisa busuk di jalan segala macam, dan itu juga akan mengalami kerugian. Ya itulah yang memanggil saya karena memang naluri kita memang karena saya ini bukan generasi pewaris ya. Saya adalah generasi perintis gitu, karena saya bukan lahir dari keluarga yang berada, karena emak saya hanya seorang guru kan. Jadi bapak saya juga gitu, jadi memang kita ini adalah perintis. Jadi kita ketika melihat masyarakat merasa kesulitan, kita merasakan. Pokoknya saya lewat pom bensin udah antri BBM itu, saya bilang, ini kok nggak pernah selesai sih masalahnya. Apa pasokan yang memang berkurang, atau memang BBM subsidi ini dilarikan ke industri? Ini nggak pernah selesai nih. Menentukan pihak-pihak tertentu Sudah saja. bertahun-tahun ya. Harga BBM-nya naik terus, tapi BBM-nya langka. Begitu juga dengan pupuk. Ya. Pupuk. Subsidi pupuk dicabut, pupuknya langka. Masyarakat sekarang oke lah, harga BBM mahal nggak ada masalah, pupuk mahal nggak ada. Yang penting Barangnya ada. distribusinya lancar. Ya. Gampang dicari, kapan saja, di mana saja. Nah ini yang harus kita perbaiki untuk mengangkat ekonomi masyarakat Jambi. Karena itu vital sekali bang ya. Karena memang itu memang kita terkenal dari dulu kan, bahwa kita ini sawit, karet, memang dari dulu memang terkenal kaya. Betul bang. Dan itu memang produksi utama rakyat Jambi. Oke bang, berarti tidak ada keraguan nih kepada seorang Idai atau Bang Samsur Rizal nih untuk berkiprah di DPR RI. Tentunya ketidakraguan ini bukan tanpa dasar. Abang sudah bercerita banyak dari awal sampai terakhir nih tadi, dan ya kita serahkanlah ke masyarakat untuk memberikan penilaian dan eksekusi terakhirnya di surat suara nanti waktu di TPS. Tapi bang, terakhir bang, terkait dengan optimisme tadi, kan ada dalam masa awal kampanye kemarin itu ada slogan yang dibawa oleh KPU, Bawaslu dan peserta pemilu itu slogan siap menang siap kalah. Nah dengan statement ini abang gimana kira-kira? Saya setuju. Setuju bang ya? Ya sebagai seorang politisi kita harus menjunjung tinggi sportivitas. Oke. Karena apa? Sebuah kontestasi itu kan harus ada yang menang, ada yang kalah. Nggak mungkin semuanya menang. Nggak mungkin semua jadi. Iya. Itu juga kita tanamkan kepada seluruh caleg-caleg Partai Demokrat di posisi ketika melakukan pembekalan. 35 orang calon kan nggak semuanya jadi DPR. Ya. Jadi harus siap dari sekarang
dan kita harus biasakan politik itu dengan yang gembira. Asik. Jadi ketika belum berhasil ya kita anggap ini aja kesuksesan yang tertunda. Yang tertunda. Berarti nggak ada keraguan sedikit pun Bang ya. Ada, insya Allah. Luar biasa Bang ini. Karena memang dalam politik kalau baperan kata orang tuh, iya. oh selesai Bang ya. Terbenam lah itu kata orang Jambi itu. Oke. Kita akan nanti ada lagi yang mau ditanyain ke Abang nih, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di orasi semua bisa bicara di sini. Kembali bersama orasi, semua bisa bicara di sini. Oke, Bang Idai, udah mau penghujung nih. Karena kalau ngobrol dengan Abang kayaknya segmen yang ada di program orasi ini nggak cukup-cukup nih Bang. Tetapi karena ini program kita harus close dan kami mau tahu juga nih closing statement Abang terkait pertama tujuan Abang untuk menjadi DPR RI ini. Kemudian apa yang bisa diberikan harapan kepada masyarakat Jambi sehingga nggak ada keraguan bahwa ini adalah orang yang tepat untuk duduk di parlemen. Ya, terima kasih. Jadi saya mengikhtiarkan dan mewakafkan diri saya untuk masyarakat Jambi. Insya Allah nanti mendapat amanah dari masyarakat Jambi Duri Senayan. Tadi sudah sampaikan di sebelumnya, saya akan memperjuangkan beberapa aspek baik dari ekonomi, perkebunan, dan termasuk kelangkaan BBM. Ini juga menjadi stressing point bagi saya di dalam menjalankan amanah apabila nanti terpilih. Jadi yang penting kita fokus berbuat yang terbaik, masyarakat silakan yang menilai. Gitu aja Bang? Ya, cukup. Ya, mudah-mudahan pemirsa itu dapat didengar masyarakat dan diketahui langsung oleh masyarakat terkait dengan statement terakhir dari Bang Idai tadi. Sehat selalu Bang. Siap. Terus berbuat seperti yang Abang sampaikan di awal tadi, karena tidak semua orang mempunyai kesempatan yang Abang dapat hari ini. Dan kami meyakini betul itikat baik tadi itu menjadi dasar untuk terus berbuat, dan apapun yang Abang perbuat itu mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih Bang sudah mampir ke program orasi. Mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi. Dan kalau yang ketemu besok mungkin bukan Bang Idai wakil ketua DPR nih. Mudah-mudahan yang kita ketemu besok itu adalah Bang Idai selaku DPR RI dari Dapil Jambi. Amin. Oke pemirsa, terima kasih. Tadi kita udah bincang-bincang dengan Bang Idai. Tentunya ini tidak menjadi sebuah bincang yang kosong saja, dan ini sebuah dedikasi yang sudah beliau hadirkan kepada masyarakat Jambi. Dan masyarakat Jambi silahkan menilai, silahkan mengkaji, silahkan membuat keputusan siapa yang akan dipilih pada waktu pemilihan di tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Tentunya akan menjadi sebuah keniscayaan bahwa di Provinsi Jambi harus memiliki perwakilannya di DPR RI, tentunya berdasarkan perolehan suara terbanyak, dan itu berdasarkan pilihan masyarakat. Oke, terima kasih. Tetap bersama orasi, semua bisa bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.